pagi hari ini. Yang percaya bilang amin. Haleluya. Oke, kita pujikan pujian ini bersama-sama saudara-saudaraku. Bahwa semua kita tentunya butuh mujizat Tuhan ya. Dan Yesus itu adalah jawabannya. Langit dan bumi masih ada, mujizat masih ada ya. Yesus Tuhan pembuat keajaiban. Kita pujikan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Mari angkat pujian ini bagi Tuhan. Yakin akan firman-Mu Tuhan, kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat tak ada. Ku pegang teguh janji-Mu Tuhan, meski tak ada alasan untuk berharap. Selama masih berputar, ku tak mujizat tetap ada. Mari percaya, angkat tangan bersama-sama, katakan Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini sekarang. Kami percaya Tuhan, ku janji Tuhan, meski tak ada alasan ku berharap. Selama dia percaya, angkat tanganmu tinggi-tinggi, panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dibukakan. Yesus, ku percaya, panggil nama Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya, panggil nama Yesus, 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 ku percaya mujizat ada di rumah kami. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Amin. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Berapa banyak saudara percaya mujizat masih ada sampai hari ini? Lambaikan tangan. Amin ya. Oke. Praise God. Terpujilah Tuhan. Kita akan sama-sama siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan ya di pagi ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Indriani dari Sidoarjo. Haleluya. Ya, shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi.
Ya, kami percaya ya, mujizat masih ada sesuai dengan pujian ini. Amin. Manusia memang ada persoalan, tapi kita hanya bergantung sama Tuhan ya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Haleluya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami ingin mendengarkan sabda-Mu Tuhan, dan kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami mendengarkan sabda-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih hari lebih untuk mengatakan kerajaan-Mu Tuhan, dan kami percaya Tuhan, ketika hamba-Mu berkatakan firman-Mu ini Tuhan, itu sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu Tuhan, berkat-Mu Tuhan, setiap permasalahan Tuhan Kau bukakan Tuhan, lewat hamba-Mu Tuhan. Tuhan, berkati hubungan berkat marifat Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan oleh hamba-Mu Tuhan, kami akan melakukan yang terbaik Tuhan. Dan kami sekarang ini akan duduk diam dan mendengarkan sabda-Mu sesuai dengan firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Berkati semua yang ikut Zoom di pagi hari ini Tuhan. Kami percaya semua adalah kasih kemurahan-Mu karena kebaikan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kami kembalikan kepada PS John Sambunan MA. Kami persilakan Pak John. Mic-nya belum dibuka Pak John, mic-nya. Oke, terima kasih Bu Indriani untuk doa yang sangat indah di pagi hari ini. Tuhan memberkati ya. Dan kepada sahabat kita Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan pagi ini buat kita sekalian. Dan inilah daftar para petugasnya dan saudara-saudara yang sudah menerima daftar tugas, mari layani Tuhan dengan sepenuh hati ya. Oke, tema kita pagi ini adalah kemuliaan Allah dalam umat pilihan. Amin, umat pilihan. Ya, ada kemuliaan Allah di dalamnya. Lalu bagaimana saudara-saudaraku, apakah kalau bukan umat pilihan Allah, apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Tentu tidak ada ya. Kalau umat pilihan Allah, pasti ada kemuliaan Allah di dalam dirinya. Amin. Untuk memahami tema ini, kita akan lihat dulu nats Alkitab kita di pagi ini terambil dari 1 Petrus 2 ayat 9. Ya, 1 Petrus 2 ayat 9. Nats Alkitab kita terambil dari 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Amin. Siapa mereka ini, saudaraku? Mereka ini adalah umat pilihan, ya. Dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Itulah umat pilihan Allah, ya. Yang dimaksud bangsa yang terpilih ini siapa? Orang Israel, ya. Saudaraku, dan dikatakan mereka juga adalah imamat yang rajani. Lalu yang berikut, yang ketiga, bangsa yang kudus. Lalu yang keempat, umat kepunyaan Allah sendiri. Itu dia, mereka umat yang terpilih, saudaraku, ya. Luar biasa. Namun karena mereka menolak Yesus, mereka tidak menerima Yesus sebagai Mesias, juru selamat, maka anugerah keselamatan itu akhirnya sampai kepada bangsa-bangsa lain, termasuk bangsa kita, ya. Sebetulnya keselamatan itu hanya untuk orang Israel. Namun karena bangsa pilihannya ini mereka menolak anugerah Tuhan, keselamatan dari Tuhan Yesus, ya. Akhirnya keselamatan itu datang kepada bangsa-bangsa lain. Dan kita ini juga disebut umat pilihan Allah. Katakan amin. Berapa banyak saudara yang menyadari bahwa engkau adalah umat pilihan Allah? Lambaikan tangan. Amin ya. Haleluya. Dan kita lihat ini bagian penting, saudaraku. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam umat pilihan Tuhan. Amin ya. Umat pilihan Tuhan yang memberitakan perbuatan yang besar telah masuk dalam terangnya yang ajaib. Jadi kalau kita perhatikan umat pilihan Allah itu sebetulnya dia itu adalah umat yang memberitakan.
Memberitakan apa, saudaraku? Perbuatan yang besar. Perbuatan besar ini perbuatan siapa? Perbuatan Yesus Tuhan kita. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara, yang lumpuh berjalan, yang mati pun dibangkitkan, yang lapar diberi makan, hanya dengan 5 roti 2 ekor ikan. Ini perbuatan siapa? Perbuatan yang besar, perbuatan Tuhan Yesus. Lalu apakah saudara dan saya sebagai umat pilihan juga bisa melakukan? Bisa. Ayatnya di mana? Yohanes 14 ayat 12, Yesus katakan, sekiranya kamu percaya kepadaku, kamu akan melakukan perbuatan atau pekerjaan-pekerjaan besar yang aku lakukan. Bahkan lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Kenapa? Alasannya karena Yesus pergi ke Bapa, dia pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita, dan dia berikan kita Roh Kudus, Dunamos, yang akan bekerja dalam diri kita. Ya, Roh Kudus itulah yang akan memberikan kita kuasa, ya, sesuai dengan 1 Kisah Rasul 1 ayat 8. Oke, kita akan perhatikan ini dia, dan kita dapat pelajari tentang kemuliaan Allah dalam umat pilihan. Terdapat dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-22 sampai 24, ya. Luar biasa, saudaraku. Dari ayat-ayat ini saja, saudara-saudaraku, kita akan menemukan ada 3 rahasia, ya, 3 rahasia, 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam umat pilihan. Penting mengerti ini dalam kehidupan kita sekalian. Tanpa itu kita tidak akan pernah bisa memahami, ya, tentang rahasia-rahasia ini. Karena banyak sekali umat-umat yang di luar sana, banyak dari mereka yang tidak mengerti kemuliaan Allah dalam umat pilihan, saudaraku. Yang mereka cuma mengerti, aku dalam persoalan, aku dalam kekurangan, aku dalam beban berat, aku dalam kesesakan, aku dalam keadaan terpuruk, aku dalam keadaan menderita, aku dalam keadaan terluka, aku dalam keadaan dikecewakan, aku dalam keadaan mengalami jalan buntu, dan masih banyak itu yang mereka mengerti. Yang mereka mengerti bahwa orang itu dia jahat kepadaku, orang itu tidak berbuat yang baik kepadaku, orang itu tidak melakukan yang adil kepadaku, orang itu orang yang sombong. Itu yang dia mengerti, saudaraku. Yang dia mengerti adalah kenapa masalahku banyak, sementara orang itu kok tidak ada masalah. Kenapa bebanku berat, sementara orang itu kok kelihatannya hidupnya enak aja. Aku sudah beribadah, tapi mana pertolongan Tuhan? Nah, itu yang engkau dan saya mengerti hari ini. Sekarang ganti cara pikir seperti itu. Kita mau berpikir, kita mau mengerti bahwa ada kemuliaan Allah dalam umat pilihan. Katakan amin. Lambaikan tangan bagi Tuhan, bilang, Tuhan Yesus, aku mengerti sekarang. Aku adalah umat pilihan. Amin, ya. Umat pilihan yang Tuhan kasihi. Suamimu tidak mengasihimu, istrimu tidak mengasihimu, anak tidak mengasihimu, orang tua tidak mengasihimu, menantu tidak mengasihimu, mertuamu tidak mengasihimu, orang-orang terdekatmu tidak mengasihimu. Tapi ingat, ada satu pribadi yang sangat mengasihimu. Siapa dia? Dia adalah Tuhan Yesus, ya. Haleluya. Karena itu Bapak Ibu, kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Mari kita lihat rahasia siapa orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam umat pilihan. Mari kita lihat, ya. Yang pertama, siapa dia? Dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Ini dia. Yang pertama, dia adalah orang percaya, ya. Selamat pagi Uni Arefa, ya, sudah bersama kita. Oke. Uni ada di mana? Di Surabaya apa di mana? Oke, ya, Uni sudah bersama kita. Baik, mari kita perhatikan, saudaraku. Ini dia, saudaraku. Yang pertama, orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam umat pilihan, itu dia punya ciri yang pertama. Ciri yang pertama apa? Dia memperhatikan. Dia memperhatikan apa? Anugerah kemurahan Tuhan dan kekerasannya atas orang-orang berdosa. Mari kita lihat, ya. Roma 11 ayat 22. Roma 11 ayat 22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Amin. Dipotong juga supaya apa? Lebih banyak berbuah lebat, ya. Supaya lebih banyak menghasilkan buah. Itu yang Yesus katakan dalam Yohanes 15.
Kamu memang sudah bersih oleh karena firman yang kukatakan kepadamu, supaya lebih banyak berbuah harus dipotong. Ranting-ranting dahan-dahan yang sudah kering harus dipotong, dibuang, supaya bisa menghasilkan buah yang banyak. Ya, jadi ini dia saudaraku. Yang pertama, orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam surga kasih Tuhan, ya, umat pilihan itu yang pertama. Sebagai umat pilihan Allah, dia memperhatikan. Dia memperhatikan apa, saudaraku? Dia memperhatikan anugerah kemurahan hati Tuhan, ya. Dan bukan cuma anugerah kemurahan hati Tuhan, tapi kekerasannya atas orang-orang berdosa. Orang-orang berdosa ini siapa? Orang-orang yang telah jatuh ke dalam apa? Ke dalam dosa. Maka Tuhan sebagai Tuhan yang baik, Bapa yang sangat sayang kepada kita sebagai anaknya, dia itu menghajar kita, saudaraku. Dia menegur kita. Saudara-saudara, seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang percaya, umat pilihannya. Jadi terkadang Tuhan izinkan masalah terjadi, supaya engkau dan saya itu sadar, supaya kita lebih dekat, dan semakin dekat dan melekat dengan Tuhan. Katakan amin, ya. Oke, mari kita lihat yang kedua. Ciri yang kedua dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam umat pilihan. Umat pilihan siapa? Yang tadi dia memperhatikan anugerah Tuhan, sekarang setelah dia memperhatikan anugerah Tuhan, nah yang kedua dia menjaga anugerah Tuhan, ya. Sebagai apa? Sebagai cangkokan, karena hatinya tetap percaya Tuhan. Ini penting, ya, saudara. Ini penting, saudara yang kasih Tuhan, dan kita mengerti tentang rahasia ini, ya. Saudara terkasih dalam Tuhan, ini penting sekali. Ini ada sebentar, ya. Haleluya. Oke, sebentar. Ini ada yang bocor, suaranya bocor ini. Tapi kalau Nina ikut. Oke. Baik, kita perhatikan. Menjaga anugerah Tuhan sebagai cangkokan. Sebagai cangkokan karena apa? Karena hatinya tetap percaya Tuhan. Yang menjadi cangkokan itu siapa? Saudara, yang menjadi cangkokan itu adalah orang-orang di luar Israel, ya. Mereka itu umat pilihan yang sejati. Itu umat yang Tuhan pilih, mereka dari sekian banyak umat Tuhan di muka bumi ini. Namun Bapak Ibu sekalian, kita ini adalah cangkokannya, ya, di luar Israel. Kita dicangkokkan kepada pohon zaitun itu, ya. Saudara, karena itu kita perlu menjaga anugerah Tuhan ini. Oleh karena mereka menolak anugerah Tuhan, orang Israel menolak anugerah Tuhan, maka anugerah keselamatan itu sampai kepada bangsa-bangsa lain. Oke, ya, itu. Yang kedua, mari kita lihat yang ketiga, ciri yang ketiga dari siapakah orang yang mengerti kemuliaan Tuhan dalam bangsa, dalam umat pilihan. Yang ketiga, setelah dia mengerti tadi, setelah dia mengerti, dia memperhatikan, ya. Dia memperhatikan, lalu kemudian dia menjaga. Nah, yang ketiga, dia merelakan. Ini dia penting. Memperhatikan, saudaraku, lalu kemudian menjaga, lalu sekarang dia merelakan. Rela apanya, saudaraku? Merelakan hatinya. Hatinya ikut, ya, maunya Tuhan. Jadi bukannya maunya dia, tapi maunya Tuhan, ya. Merelakan hatinya ikut maunya Tuhan, mengikuti maunya Tuhan. Ya, berubah dari sifat apa, saudaraku? Sifat liar. Sifat liar itu sifat yang tidak mau diatur. Karape dewe itu dia, saudara. Itu namanya sifat liar. Ya, kepada sifat sejati. Nah, sifat sejati itu sifat yang mau nurut, sifat yang mau ikut kehendak Tuhan. Katakan amin. Ya, kalau orang yang liar itu, saudaraku, itu tidak mau dikendalikan. Nah, itu paling bahaya. Kita lihat, ya, Roma pasal 11 ayat 24. Yang kedua belum dibaca juga tadi, Pastor. Oh, yang kedua belum diperdengarkan. Ya, silakan. Roma 11 ayat 23, tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Amin. Jadi mereka ini adalah orang Israel akan dicangkokkan kembali meskipun mereka dibuang, ya, saudaraku. Namun mereka akan dicangkokkan kembali karena memang Allah berkuasa, ya. Jadi ini dia, saudaraku. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kita belajar dari pengalaman orang Israel, kegagalan mereka di dalam mereka memelihara anugerah Tuhan itu sehingga mereka dibuang keluar, ya, saudaraku.
dari rencana Tuhan, namun Tuhan kembalikan mereka lagi ya kepada apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup mereka. Demikian juga dengan kita sekalian, saudaraku. Kalau kita melakukan banyak hal yang menyakiti hati Tuhan, maka ada banyak hal yang akan terjadi dalam diri kita. Sehingga saudara kasih Tuhan, Tuhan itu mendidik kita saudaraku dengan cara yang begitu hebatnya. Sehingga kita menyadari dan kita akhirnya kembali kepada Tuhan ya. Mulai sadar dan bertobat. Lalu kita kembali kepada Tuhan. Ini dia penting. Dan kita lihat yang ketiga, ini dia ya. Jadi setelah dia yang ketiga, dia apa tadi saudaraku? Dia memperhatikan, kemudian yang kedua, dia menjaga ya, dia menjaga anugerah Tuhan. Lalu yang ketiga sekarang dia merelakan hatinya untuk mengikuti apa maunya Tuhan ya. Berubah dari sifat liar kepada sifat yang sejati. Sifat sejati itu sifatnya Tuhan. Kita lihat Roma 11 ayat 24. Roma 11 ayat 24. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini, yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Amin. Amin ya. Kepada pohon zaitun mereka sendiri. Pohon zaitun ini adalah gambaran daripada Yesus Kristus Tuhan ya. Dan orang-orang ini Israel yang terpotong, yang terbuang ini mereka akan dicangkokkan kembali. Nah karena itu saudara kasih Tuhan, hidup ini adalah sebuah anugerah Tuhan, sebuah kesempatan untuk kita bisa melakukan banyak hal yang bisa kita lakukan menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai kita menyanyiakan anugerah Tuhan dan ketika kita terbuang suatu ya, sehingga kita akhirnya menyesal tapi akhirnya udah terlambat ya. Menyesal, tapi kalau suatu dia kembali kepada Tuhan, maka dia kehilangan banyak hal yang berarti. Orang yang menyesal, bertobat, menyesal, dikembali kepada Tuhan, Tuhan pasti menerimanya. Ya, itu karena masih ada anugerah, masih ada kesempatan untuk bisa memperbaiki kehidupannya. Tapi kalau tidak mau bertobat, dia akan kehilangan banyak hal yang dia akan alami dalam hidup ini. Oke, lalu kita lihat apa hasilnya, saudara. Ini dia hasil yang pertama. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia, saudara-saudaraku, tetap dalam kemurahan dan tidak akan dipotong lagi. Ya, dia ada dalam kemurahan, dalam kebaikan Tuhan. Itu yang disebut dengan anugerah Tuhan. Kita lihat Roma pasal 11 ayat yang ke-22. Roma 11 ayat 22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Amin. Nah, jadi kalau orang sampai tidak menghargai anugerah Tuhan, maka dia akan dipotong keluar. Dan dia akan kehilangan banyak hal. Kalau ranting sudah dipotong keluar, artinya apa, saudaraku? Ranting itu akan kering. Dia tidak akan bisa berbuah. Dan dia tidak akan bisa hidup ya dari induk pohon itu, saudaraku. Dia akan mati, Bapak Ibu. Nah, karena itu, saudara kasih Tuhan, selama anugerah ini masih ada, kita pelihara dengan baik ya. Supaya kita tidak akan dipotong. Kita tetap melekat pada Tuhan kita seperti ranting melekat pada pohon itu ya, saudaraku. Ini yang pertama. Mari kita lihat yang kedua. Hasil yang kedua bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan. Apa yang terjadi? Dia percaya Allah berkuasa mencangkokkannya kembali. Mencangkokkan kembali itu orang-orang yang mau kembali kepada Tuhan. Asal dia kembali dengan sikap yang sudah diubahkan Tuhan, ya sudah berubah. Yang dulunya haleluya, sekarang haleluya. Yang dulunya alkohol, sekarang Alkitab. Yang dulunya Roh Kudus, sekarang Roh Kudus. Ya, yang dulunya penuh dengan kebencian, kemarahan, kepahitan, sekarang dia penuh dengan kasih dan pengampunan. Nah, ini orang yang sudah dibaharui ya. Kita lihat Roma 11 ayat 23. Roma 11 ayat 23. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Amin.
Amin. Sebab Allah berkuasa. Berkuasa untuk apa? Untuk mencangkokkan mereka kembali. Nah, ini orang-orang Israel ya. Ini ada satu gerakan yang membuat mereka akan pulang dari berbagai penjuru bumi, saudaraku. Mereka pulang ke tanah airnya, ke Israel. Ini yang disebut dengan Sionisme, ya. Gerakan Sionisme, mereka pulang kembali ke tanah airnya. Ketika mereka di dalam keadaan terbuang, saudaraku, itu disebut diaspora. Jadi mereka menyebar ke berbagai bangsa, saudaraku. Tapi nanti mereka akan pulang ke tanah airnya untuk membangun negara mereka, saudaraku. Ya, dan kalau ini sampai terjadi, itu berarti penggenapan akan firman Tuhan. Tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah hampir dekat. Salah satu dengan berpulangnya orang Israel ke tanah air mereka, saudaraku. Ya, ini satu gerakan yang tidak bisa dibendung, saudaraku. Dahsyat sekali. Dan ketika puncaknya Injil Kerajaan Allah diberitakan sampai di seluruh dunia, semua orang sudah mendengar tentang nama Yesus, baru Tuhan Yesus akan datang kembali. Ya, jadi kalau orang tanya kapan kedatangan Tuhan kembali, saudara-saudara, pada saat Injil sudah diberitakan dan orang semua sudah mendengar tentang Injil itu ya. Injil itu apa? Kabar baik, kabar keselamatan. Saudaraku, dan di tanda-tanda menjelang kedatangan Tuhan, ini juga akan ditandai dengan apa? Kelaparan sudah terjadi, sudah terjadi. Akan ada gempa bumi, sudah terjadi, sudah. Akan ada suatu bencana-bencana, musibah, tanah longsor, gunung meletus, sudah terjadi, sudah. Lalu kamu akan mendengar deru perang, bangsa melawan bangsa, suku melawan suku, kerajaan melawan kerajaan, sudah terjadi, sudah, saudara-saudaraku. Dan semua ini menuju kepada penggenapan firman. Nah, puncaknya itu pada saat semua orang mendengarkan Injil, firman Tuhan, kabar keselamatan, baru disitulah Yesus Tuhan kita akan datang. Ya, karena itu Bapak Ibu, selama masih ada kesempatan, masih ada anugerah Tuhan ini, mari kita giat, kita setia dengan Tuhan supaya kita tidak akan menyesal. Ya, haleluya. Kita lihat yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia punya peluang. Punya peluang apa? Peluang besar. Untuk apa? Dipulihkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berapa banyak saudara mau dipulihkan Tuhan pagi ini? Haleluya. Kita dengarkan firman Tuhan ini. Roma 11 ayat 24. Roma 11 ayat 24. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Amin. Amin. Jadi mereka dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Karena mereka itu memang memang asalnya dari situ ya. Saudara kasih Tuhan secara fisik. Nah, kita pun juga akan menerima berkat yang sama. Karena iman Abraham itulah di dalam Tuhan Yesus kita menerima berkat yang sama. Ya, asal kita mau kembali kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Biarlah firman Tuhan pagi ini memberkati kita sekalian. Dan kita akan berdoa dulu bersama-sama ya. Nanti sekali lagi Ibu Puji Astuti Esti dari Sidoarjo akan berdoa buat firman Tuhan ini buat kita semua. Haleluya. 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 Amin. Bapak yang baik, terima kasih Bapak. Kami telah mendengarkan firman-Mu sehingga kami mengerti Tuhan. Semua ada dalam firman-Mu ini Tuhan. Kami belajar lagi Tuhan. Karena kami belum mengerti Tuhan, banyak belum mengerti Tuhan. Sehingga dengan firman-Mu ini Tuhan, Engkau dapat memberi apa sebenarnya yang ada di dalam firman ini Tuhan. Semoga firman ini Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan kami tidak menyerah Tuhan, kami tetap maju Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Bapak Pendeta yang membawakan firman ini Tuhan. Berkatilah, berikanlah kesehatan Tuhan, supaya di dalam pelayanannya lebih hebat lagi Tuhan Yesus. Amin. Kami yang mendengarkan firman ini Tuhan Yesus, kami mohon supaya kami dapat melakukannya, bukan hanya mendengarkan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Puji Astuti Esti yang sudah menaikkan doa peneguhan firman-Nya di pagi hari ini. Tuhan memberkati Ibu Puji ya dan keluarga. Baiklah saudara-saudara sekalian, kita akan sama-sama menaikkan doa profetik yang akan dipimpin oleh sahabat kita terkasih Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Haleluya. Ya, kepada Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo dipersilakan. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan. Amin. Kasih dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan doa profetik. Oke, Ibu Joyce, sebentar. Saya tampilkan ini dulu ya. Oke, Oke. kita sambungkan dengan I receive. I Silakan, John. receive. Amin. Haleluya. Praise God. Ya, silakan Bu Joyce. Belum muncul Pak John Ya. ya. Terima kasih. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami rawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan manusia. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut berteluk dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi Gereja CLCC Evaluating. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan Gereja CLCC. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umat-Nya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari naik Pak John. Okay. Mengalami naik Pak John terobosan kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawaan rawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan naik Pak John doa pendoa-pendoanya. Amin. Amin. Gereja CLCC di bawah Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive.
Praise God, kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Tuhan berkati yang ada di Surabaya ya. Ya. Oke, baiklah saudara-saudara Terima sekalian. kasih Pak John, Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama Bu Joyce, dan mari kita akan dengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Pada Pak Lukas dipersilakan. Haleluya. Terima kasih Pastor John. Buat Amin. kesempatan yang diberikan oleh saya. Shalom Bapak Ibu Shalom. terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi. Haleluya. 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 Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain baik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja Sesi Pastor Ciburu. Ya. 0331268401 atau via rekening OVO Gereja Sesi dengan nomor 0813-3069-2929 atas nama Marius Yohanes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan Emma dan tim doa dimulai pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, masuk melalui Zoom live streaming. Klik link di bawah ini dengan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Amin. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah CLCC pada hari Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024 pukul 10 waktu sebagian barat bertempat di Bapak Bru di Tikohalu di Jalan Simpang Darmo Permai Utara 9 nomor 4 Perum Darmo Villa Kafling 644 depan supermarket Papaya Surabaya Barat. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak, Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang dihadirkan Tuhan di rumahnya. Dapat menghubungi Ibu Sinta di Sulistiawati di nomor 085964277805. Selanjutnya spesial birthday di bulan Mei tahun 2024. Pastor John Sabunema dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun peringatan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Siapa lagi yang menyusul di hari ulang tahunnya harap menghubungi Ibu Sinta ini Sulistiawati di nomor 085964277805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise God. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Amin. Terima kasih Pastor John. Amin. Ya, baiklah saudara-saudara sekalian, bila mana ada permohonan doa bisa kirim di depan layar chat dan saya akan mendoakan ya. Saudara-saudara dalam persoalan atau saudara bisa menyampaikan secara langsung dalam ibadah kita pagi hari ini. Ya, Tuhan berkati kita sekalian untuk semua yang sudah hadir pada pagi hari ini ya. Oke, kita akan sama-sama berdoa untuk acara kita ya, untuk sebentar jam 10 di tempat Pak Bruri. Doakan kami juga ya dalam perjalanan kembali ke Surabaya dan nanti balik lagi ke Kediri ya, supaya Tuhan lancarkan, mudahkan, Tuhan berikan kekuatan, perlindungan ya buat kami semua. Oke, itu aja yang ingin saya sampaikan buat kita semua. Baiklah saudara-saudara sekalian, kita akan berdoa dulu bersama-sama ya di pagi hari ini. Oke, adakah permohonan doa yang saudara ingin sampaikan saat ini bisa langsung disampaikan atau bisa kirim di depan layar chat dan kita akan berdoa ya bersama-sama. Oke, kita akan pujikan satu pujian dulu bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita naikkan tadi pujian tadi ya. Oh Tuhan, kami tahu hanya Engkau yang sanggup pulihkan segala sesuatu dan kami perlu Engkau Tuhan saat ini. Terima kasih Yesus. Kita pujikan pujian ini bersama-sama saudara-saudara. Haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Anak-anakmu yang sudah datang melayani Tuhan di pagi ini, aku percaya jerih payah mereka tidak sia-sia ya. Oke, kita akan pujikan pujian.
Jesus, we love you. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Angkat tanganmu, katakan, kami berkata keajaiban, kami butuhkan sentuhan tangan, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Sungguh Tuhan, kami perlu Engkau pagi ini. Mari katakan sama-sama, kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami berkan keajaiban, kami butuhkan sentuhan tangan, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami berkan keajaiban, kami butuhkan sentuhan tangan, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami berkan keajaiban, kami butuhkan sentuhan tangan, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlu Kau Tuhan. Ini doa kami. Kami perlu Kau Tuhan. Yang kami perlukan Yesus di hidupku, penolong bagiku. Amin. Oke, mari Bapak Ibu sekalian, kita siapkan hati kita bersama-sama di pagi ini. Yang perlu kasih anugerah Allah, yang perlu Tuhan di pagi ini, arahkan tanganmu di depan layar monitor dan akan berdoa buat Bapak Ibu sekalian. Di pagi hari ini sekarang kau terima, siapa yang sakit pagi ini, letakkan tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit, dan angkat tangan kananmu, arahkan di depan layar monitor. Ketika namamu disebutkan satu persatu, engkau langsung terkoneksi dengan sumber kuasa, sumber mujizat, sumber kesembuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Engkau tersambung langsung dengan sorga.
pemilik sorga, Tuhan Yesus Kristus ingin menyembuhkan engkau yang sakit pada pagi ini. Bapa, aku berdoa untuk Ibu Joyce Putirai, untuk Ibu Indriani, untuk Bapak Lukas Krisnanto, untuk Ibu Puji Astuti Esti, untuk adik Uni Harefa, untuk juga, oh Tuhan Yesus, Ibu Meliawati, untuk juga Ibu Sinta, semua yang hadir, anak-anak Yohan Cindy James. Kuasa Tuhan bekerja di pagi hari ini. Engkau yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah sendiri dihiburkan, yang dalam persoalan, engkau terima pertolongan di pagi hari ini. Tuhan juga pulihkan keadaanmu, keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, anak cucu keturunanmu. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tidak ada satupun yang terpuruk, semua dipulihkan Tuhan. Tidak ada yang mengalami jalan buntu, semua mengalami jalan keluar. Ada solusi yang terbaik atas kehidupanmu. Karena engkau umat pilihan Allah. Dalam nama Yesus, tidak ada yang lemah, semua bangkit dalam kekuatan yang besar. Tidak ada yang sakit, semuanya sehat. Di dalam nama Yesus, Tuhan buat engkau naik dan tidak akan turun. Engkau bertambah-tambah dan tidak akan berkurang-kurang. Engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Segala kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan turun atas kehidupanmu. Supaya banyak orang melihat dan mereka menyebutkan engkau sebagai keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Percaya akan ada terobosan-terobosan keuangan dalam kehidupan mereka. Akan ada pemulihan secara keuangan ekonomi dalam hidup mereka. Akan ada lawatan Tuhan yang dahsyat dalam hidup mereka. Aku berkata semua yang datang mencari Tuhan pagi ini, datang dengan iman, pulang bawa mujizat, pulang bawa kesembuhan, pulang bawa pertolongan, pulang bawa kemenangan, pulang bawa berbagai macam keajaiban Tuhan, pulang bawa harapan, akan memiliki masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Kami doakan Tuhan pagi ini, sembuhkan Christian, calon menantu Ibu Indriani, sembuhkan juga calon besarnya di dalam nama Yesus, Ibu dari Christian, sembuhkan Tuhan. Terima kasih, percaya Tuhan sudah bekerja, menyembuhkan Male juga, ibunya yang ada di Lasem. Tuhan selamatkan Riko, kami percaya Tuhan berikan pertolongan, dan semua anak-anaknya, mantunya, cucunya diberkati, demikian Bu Joyce, bersama Pak Umar, dan semua anak mantu cucu Tuhan menjamah Wawan, memberikan dia roh pertobatan, takut akan Tuhan, dan hatinya mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Percaya satu orang diselamatkan, sisi keluarga diselamatkan, dan juga Tuhan berkati Pak Lukas, percaya akan ada terobosan keajaiban dan keuangan, ekonomi, bisnis, pekerjaan, memberikan masa depan penuh harapan bagi Pak Lukas dan adik Kesia Temi, juga untuk Ibu Puji Astuti Esti. Aku percaya Tuhan beri engkau pertolongan dan kemenangan, engkau akan lihat kebaikan Tuhan atas seluruh kehidupanmu, dan anak-anakmu, hidup mereka akan terjamin oleh Tuhan. Jangan takut, Tuhan bukakan sumber-sumber berkat, Tuhan sedang menyelesaikan segala persoalanmu, dan Tuhan sedang mendengar doamu di hari ini. Juga untuk Uni Harefa di dalam nama Yesus, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, serahkanlah hidupmu pada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan dia akan bertindak. Tuhan hiburkan hatimu, Tuhan kuatkan, Tuhan beri engkau pertolongan, Tuhan bawa engkau berjalan dalam sebuah rencana Allah yang besar. Tuhan punya rencana yang indah atas hidupmu. Jangan susah, jangan takut, tetap percaya bahwa engkau punya pengharapan dalam Tuhan yang tidak akan pernah mengecewakanmu. Tetap percaya, Tuhan sangat mengasihi engkau. Semua yang hadir pagi ini sudah mendengar firman, kau percaya mujizat sudah terjadi. Mari Bapak berkati kebaktian, jam 10 tempat Februari, lawatan Tuhan, kuasa Tuhan, Roh Kudus dicurahkan dengan luar biasa. Dan kami percaya Tuhan berkati kebaktian nanti malam juga, berkati kebaktian nanti siang juga, doa mujizat 1 jam 1 ya Tuhan, anak-anakmu akan kembali berkumpul, Tuhan lawat semuanya di dalam nama Yesus. Inilah doa kami padamu, dan Tuhan memberkati juga kebaktian nanti malam, besok pagi, besok siang, besok malam, memberkati sepanjang minggu ini sampai Maranatha, semua yang percaya sudah menerima kuasa dan mujizat. Mari terimalah berkat ini, angkat kedua tanganmu. Kami memberkati bangsa Israel. Alkitab berkata, siapa yang memberkati bangsa Israel, dia akan diberkati. Diberkatilah engkau bangsa Israel, diberkatilah engkau bangsa pilihan Allah. Di dalam nama Yesus, engkau menjadi bangsa yang diberkati dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan kami percaya berkat yang sama juga sudah dicurahkan atas hidup kita sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua percaya mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat pagi teman-teman semua. Pastor John, Puji Pak Lukas, terima kasih ya. Oke, Tuhan berkati Bu Indriani, Bu Joyce, Tuhan berkati Uni Harefa, Tuhan berkati semuanya ya. Maju terus. Terima kasih. Lukas, Ya. baik Pastor John dalam perjalanan sama Ibu Ya, Sinta. doakan ya Pak Lukas, Tuhan kasih kekuatan ya. Amin. Terima Sampai jumpa kasih lagi Bu. teman-teman semua. Terima kasih Bu Ibu Megawati.
Terima Ibu kasih Ibu Miralem. Terima Ya. kasih Pak Lukas Tuhan yang berkati, Ibu luar biasa Pujiastuti. dipakai Tuhan bersama Amin kita. ya. Semangat Ibu Joyce. Haleluya. Tuhan berkati Pak Lukas, Bu Indri, ya, Bu Joyce, semuanya ya. Sampai Ya. jumpa lagi. God bless you all. Bye-bye. Yesus memberkati. Amin.